Shalom, senang sekali bisa berjumpa kembali di dalam media pembelajaran firman Tuhan di CK7 gereja yang sangat diberkati Tuhan ini. Nah, Bible study pada malam hari ini kita akan membahas tentang Israel menghendaki seorang raja. Dari 1 Samuel pasal yang ke-8 kita akan tahu bagaimana orang-orang Israel minta kepada Samuel supaya disediakan pemimpin pengganti para hakim. Nah, saudara, kisahnya seperti apa? Kita akan membaca, merenungkan, dan mempelajarinya. Namun terlebih dahulu mari kita datang kepada Tuhan. Kita minta Tuhan mengurapi kita, supaya kita dibuat mengerti apa yang Tuhan maksudkan dari apa yang kita pelajari. Kami datang kepadamu, sebab Engkaulah pemimpin kami. Kau Raja satu-satunya. Haleluya Tuhan, haleluya Yesus Tuhan. Ora lara pashandara takaya lara pashando. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Amin Tuhan. Firman-Mu tidak pernah berubah. Kekuatan di hidupku, Hanya di dalam Engkau, Yesus. ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu
yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kami percaya dengan segenap Allah yang setia, hati kami menggenapi firman-Mu. Kami percaya hanya kepada-Mu, takkan ragu-ragu rencana-Mu. Sebab Kau Allah yang dahsyat, Kau Allah luar biasa, nama-Mu ajaib. Rancangan-Mu indah, Bapa, ku percaya Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Ku percaya
rancanganmu indah. Bapa-Ku percaya Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Bapa-Ku percaya rancanganmu indah. Bapa-Ku percaya Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Amin Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya Allah, penguasa, yang berdaulat atas kehidupan kami. Sebab segala sesuatu yang Kau rancangkan indah bagi kami anak-anak-Mu. Semuanya mendatangkan kebaikan. Oleh sebab itu pujian kami, sembah kami, sorak-sorai kami, hanya kami tujukan pada Engkau, ya Allah yang benar itu. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk lawatan-Mu, terima kasih untuk urapan-Mu. Sebentar kami akan melanjutkan pembelajaran kami. Engkau mengurapi kami Tuhan, supaya kami setiap hari selalu memiliki kerinduan untuk semakin mengenal Engkau. Dengan mengenal Engkau, kami tahu dan mengerti jalan-jalan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih, urapi kami, urapi hamba-Mu. Di dalam nama Yesus, mari yang siap belajar, sama-sama kita katakan, amin. Saudara, kita akan membaca dari 1 Samuel pasal yang ke-8, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9 terlebih dahulu. Pada perikop orang Israel menghendaki seorang raja. Di Alkitab kita Perjanjian Lama halaman sekitar 300. Saya akan baca pandu saudara dari ayat 1 sampai 9. Demikian firman Tuhan. Setelah Samuel menjadi tua, diangkatnyalah anak-anaknya laki-laki menjadi hakim atas orang Israel. Ingat ya, Samuel itu selain sebagai nabi penyambung lidah Allah bagi orang Israel, dia juga seorang hakim. Karena ada transisi antara kitab hakim-hakim nanti ya diselangi oleh kisah Rut. Kisah Rut juga ada di masa-masa para hakim. Lalu Israel mendapatkan satu hakim yang besar sebenarnya, yaitu Samuel. Tapi pada peristiwa ini Samuel sudah mulai menjadi tua dan dia mengangkat anak-anaknya. Ayat 2, nama anaknya yang sulung ialah Yoel. Dan nama anaknya yang kedua ialah Abia. Keduanya menjadi hakim di Beersheba. Tetapi, nah ini, tidak seperti bapaknya. Anak-anaknya kelakuannya seperti ini, saudara. Anak-anaknya itu tidak hidup seperti ayahnya. Mereka mengejar laba, menerima suap, dan memutarbalikkan keadilan. Sebab itu, berkumpullah semua tua-tua Israel. Mereka datang kepada Samuel di Rama dan berkata kepadanya, engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami seperti pada segala bangsa-bangsa lain. Pada waktu mereka berkata, berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami. Perkataan itu mengesalkan Samuel. Maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu. Sebab
bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Tepat seperti yang dilakukan mereka kepadaku sejak hari aku menuntun mereka keluar dari Mesir sampai hari ini, yakni meninggalkan daku dan beribadah kepada Allah lain. Demikianlah juga dilakukan mereka kepadamu. Oleh sebab itu, dengarkanlah permintaan mereka. Hanya peringatkanlah mereka dengan sungguh-sungguh dan beritahukanlah kepada mereka apa yang menjadi hak raja yang akan memerintah mereka. Nah saudara, seperti yang saya katakan bahwa pada zaman hakim-hakim, Israel itu sebenarnya dipagari oleh Allah lewat hakim yang menuntun mereka. Ketika mereka diberkati Tuhan, mereka lupa Tuhan. Allah izinkan bangsa lain datang, menyerbu. Lalu mereka teriak-teriak sama Tuhan atas penderitaannya, maka Tuhan kirimkan hakim-hakim itu. Nah sampai kepada masa Samuel ini saudara, sebenarnya Israel itu sudah dalam keadaan yang mulai mapan. Dalam arti keamanan terjadi. Perlindungan Tuhan nyata. Berkat-berkatnya mengalir. Nah masalah timbul kenapa saudara? Karena Samuel sudah mulai menua. Sementara anak-anaknya yaitu Yoel dan Abia tadi, ekspektasinya tidak seperti yang diharapkan oleh bangsa Israel. Jauh dari bapaknya. Artinya karakternya, sifat-sifatnya, kelakuannya jauh dari Samuel. Samuel sangat dihormati, Samuel sangat disegani karena Samuel melakukan tugas-tugasnya betul-betul seperti yang Tuhan kehendaki. Sementara anak-anak Samuel mereka mengejar laba, menerima suap, dan memutarbalikkan keadilan. Nah, menyadari akan bakal ada kekosongan di dalam kepemimpinan rohani bagi bangsa Israel dan kepemimpinan bangsa yang sedang Tuhan berkati ini, maka mereka datang ke Samuel, ke Rama pada waktu itu. Minta seorang raja. Nah, dari sini saudara, kita bisa melihat bagaimana Israel sebenarnya tidak perlu minta seorang raja. Karena Allah sendiri yang menjadi raja atas mereka. Mereka lupa sejak mereka keluar dari Mesir. Berjalan di padang gurun hampir lebih dari 40 tahun. Pemeliharaan Allah, kepemimpinan Allah, walaupun dipimpin oleh Musa dan Yosua, tetapi tangan Allah sebagai penguasa itu sangat-sangat kuat sekali. Disinilah Samuel sangat kecewa dan kesal kepada bangsa Israel. Ketika Samuel mendengar bahwa berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami. Padahal yang Tuhan kehendaki bagi bangsa Israel adalah apa? Kerajaan yang sifatnya teokrasi. Teokrasi itu kerajaan yang langsung dipimpin oleh Tuhan. Memang wajah Tuhan tidak secara mata telanjang dapat dilihat oleh bangsa Israel. Kehadirannya secara fisik memang tidak seperti raja-raja bangsa lain yang hadir. Mungkin bangsa Israel tidak bisa merasakan tangan Tuhan, pegang tangan Tuhan secara mata telanjang. Tapi bukankah tangan Tuhan selalu menyertai mereka? Nah, masa-masa ketakutan bangsa Israel ditinggal Samuel inilah mereka teriak-teriak, berikan kami seorang raja. Tujuannya apa saudara? Supaya mereka sama seperti bangsa-bangsa lain di sekeliling mereka. Bangsa Filistin punya raja. Bangsa Kanaan memiliki raja. Aram punya raja. Ya. Orang Moab punya raja. Amon punya raja. Jadi sekeliling mereka itu adalah kerajaan-kerajaan yang dipimpin langsung oleh manusia. Yaitu raja bagi mereka.
Tapi Israel pengen seperti mereka. Padahal saudara, kalau kita pelajari beberapa waktu yang lalu, bagaimana kerajaan-kerajaan sekitar Israel itu takut sama Israel karena Israel punya pemimpin atau raja yang tidak kelihatan itu. Ini sangat ironis sekali. Sangat ironis sekali, saudara. Sebab nanti, kalau memang betul-betul Israel memiliki seorang raja seperti bangsa-bangsa lain, maka kepemimpinan mereka akan terpecah. Maksudnya apa? Begini, Israel itu kalau punya raja manusia, nanti akan dipisahkan antara hal-hal yang sifatnya religius dengan apa yang sebenarnya sipil. Pemerintahan monarki itu akan dipisahkan. Hal-hal yang sifatnya religius dan hal-hal yang sifatnya sipil. Nah, nanti Israel masuk ke dalam kawasan politik. Sebab akan dipisahkan antara yang religius dengan yang sipil. Padahal selama ini Israel walaupun tidak punya raja, mereka langsung dipimpin oleh Tuhan, raja di atas segala raja itu. Bagaimana masalah religius dan sipil, ya? Bagaimana cara-cara beribadah yang hal religius dan menata kehidupan bermasyarakat, berbangsa, itu langsung Tuhan yang memimpin. Harusnya mereka sadar. Harusnya mereka tahu. Tanpa raja manusia saja, Israel sudah ditakuti oleh raja-raja yang lain. Tapi dasar manusia, saudara. Dasar karakter manusia. Israel pengen raja yang bisa dilihat dengan mata telanjang. Dan yang lebih menyakitkan bagi Samuel adalah mereka tidak percaya kepada raja dan segala raja itu. Dan terbukti, saudara. Allah sendiri merasakan. Coba lihat di ayat yang ke-7 ya. Tuhan berfirman kepada Samuel, dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu. Sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak. Supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Ini saudara. Ketika Allah mendengar teriakan orang Israel supaya diberikan raja kepada mereka, Allah sudah tahu. Sejak mereka keluar dari Mesir pun mereka sudah sering kali menolak aku. Jadi sekarang kalau mereka teriak-teriak minta raja kepadamu, seolah-olah memaksa engkau menyediakan raja, ikuti aja. Ikuti. Mungkin Samuel berkata kepada Tuhan begini, Tuhan, benar gak ini? Apakah kerajaan yang teokrasi yang ada dalam diri bangsa ini akan diubah menjadi monarki seperti bangsa-bangsa lain? Tuhan katakan, lakukan saja. Ikuti apa kata mereka. Dengarkanlah permintaan mereka. Hanya, nah kata Tuhan, hanya kamu sebutkan hak-hak raja terhadap mereka. Kewajiban mereka kepada raja, kamu sampaikan pada mereka. Nah saudara, di ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-17. Itu Samuel memberikan sebuah pengertian kepada bangsa Israel. Kalau kamu betul-betul punya raja yang berupa manusia seperti bangsa-bangsa yang lain, ini nih konsekuensinya. 1, di ayat 11 dikatakan, ya, anak-anakmu laki-laki akan diambilnya dan dipekerjakannya pada keretanya dan pada kudanya. Jadi anak-anak laki mereka harus mengabdi kepada raja itu. Yang kedua, ayat 13. Anak-anakmu perempuan akan diambilnya sebagai juru campur rempah-rempah, juru masak dan juru makanan. Jadi keturunan Israel harus mengabdi betul-betul kepada raja manusia itu. Gitu, saudara. Belum lagi apa, saudara? Semua yang ada pada kebun mereka, panen mereka harus diserahkan kepada raja. Ya. Dikatakan lagi, kalau kamu punya budak, punya pegawai-pegawai,
itu juga akan diserahkan kepada raja. Ya. Bahkan budak laki-laki, ayat 16 itu. Budak perempuan, ternakmu yang terbaik dan keledai-keledaimu akan diambilnya dan dipakainya untuk pekerjaannya. Dari kambing dombamu akan diambilnya 1/10 dan kamu sendiri akan menjadi budaknya. Ini penjabaran Samuel kepada bangsa Israel. Kalau betul-betul Israel ngotot minta raja seperti bangsa-bangsa lain. Kesulitan-kesulitan akan menimpa mereka. Tapi dasar mereka tegar tengkuk, saudara. Mereka tetap nggak mau tahu. Pokoknya kami minta raja. Dan sebenarnya yang paling mengerikan sedang mengintip mereka kalau mereka betul-betul ngotot minta raja, saudara. Apa? Ayat 18, mari kita lihat. Ini saking geramnya Tuhan kepada Israel. Sampai ada ancaman dari Tuhan seperti ini. Pada waktu itu, kamu akan berteriak karena rajamu yang kamu pilih itu. Jadi raja yang mereka pilih tidak menjamin kehidupan bangsa Israel itu sejahtera. Kalau orang Israel berteriak ya karena raja yang dipilih itu, perhatikan ini, saudara. Tetapi Tuhan tidak akan menjawab kamu pada waktu itu. Allah memberikan pilihan. Kalau kamu bersikeras minta raja manusia, oke lah. Memang kamu bangsa yang tegar tengkuk. Tapi lihat konsekuensinya. Semua kehidupanmu akan dipakai untuk raja yang memerintah engkau. Dan yang paling berat adalah ketika engkau berteriak kepada Tuhan karena engkau kesulitan hidup yang diakibatkan oleh kelakuan rajamu itu, aku tidak akan menjawab kamu. Saudara bisa bayangkan, Allah lewat Samuel sudah memberikan rambu-rambu. Sebenarnya Israel cukup menjadi sebuah kerajaan teokrasi yang langsung dipimpin oleh Tuhan. Tapi karena mata jasmani mereka lebih diutamakan dibanding mata rohani, mereka silau kepada bangsa-bangsa sekelilingnya. Kami lihat bangsa-bangsa itu besar, ya, punya pasukan yang luar biasa. Mereka sangat gagah perkasa. Supaya kami ditakuti oleh bangsa-bangsa lain, kami ingin seperti mereka. Dan Allah sudah memberikan sebuah peringatan. Kalau engkau mendapatkan raja manusia, dan engkau hidup menderita karenanya, ketika engkau teriak kepadaku, aku tidak akan menjawab. Karena ketegar-tengkukan kehidupan. Saudara, mari kita lihat. Apa jawaban orang Israel ketika Tuhan lewat Samuel memberikan sebuah pemaparan konsekuensi kalau mereka punya raja. Ayat 19. Tetapi bangsa itu menolak mendengarkan perkataan Samuel. Dan mereka berkata, tidak, harus ada raja atas kami. Maka kami pun akan sama seperti segala bangsa-bangsa lain. Raja kami akan menghakimi kami dan memimpin kami dalam perang. Ini konsep yang sudah ada dalam diri pikiran orang Israel pada waktu itu. Mereka berkata bahwa dengan memiliki raja manusia, kami akan sejajar dengan kerajaan-kerajaan sekeliling kami. Loh, ini kan menyakiti hati Tuhan, saudara. Justru Israel diangkat oleh Tuhan. Israel dipilih menjadi bangsa pilihan. Supaya mereka menjadi contoh, ya, menjadi pilar, supaya raja-raja yang lain itu, bangsa-bangsa lain itu, kerajaan-kerajaan lain itu, percaya kepada Allah Israel. Karena Allah Israel tidak bisa disejajarkan, bahkan dikalahkan oleh raja-raja yang lain. Ini sangat ironis sekali. Israel betul-betul buta rohani pada waktu itu. Mereka betul-betul mengeraskan hati untuk hal-hal yang sifatnya ilahi.
Mereka lupa. Ketika mereka menyeberang sungai Teberau, siapa yang membelah laut itu? Sehingga mereka bisa berjalan dalam keadaan tanah yang kering di lautan itu. Tuhan, Raja mereka. Mereka lupa siapa yang menurunkan mana setiap pagi. Yang olehnya mereka tidak perlu bercocok tanam di padang gurun selama 40 tahun. Tuhan, Raja mereka. Mereka lupa siapa yang memberikan air. Yang menuntun mereka tiang awan pada siang hari. Lewat tiang api pada malam hari. Yang olehnya mereka tetap teduh terlindung. Baik dalam waktu panas maupun dingin. Mereka lupa Tuhan, Raja mereka yang menyediakan. Apakah raja-raja lain bisa berbuat seperti Allah Israel ini? Apakah bangsa-bangsa lain memiliki pemimpin atau raja yang bisa melakukan mukjizat seperti rajanya orang Israel? Israel betul-betul pada saat itu buta rohani. Betul-betul yang dilihat cuman mata jasmani mereka. Mengandalkan penglihatan jasmani mereka. Mereka lupa siapa yang mengalahkan Raja Aram. Siapa yang membuat tembok Yeriko itu runtuh. Siapa yang menghentikan aliran sungai Yordan sehingga bangsa Israel boleh menyeberang sungai itu? Bukankah itu Allah Raja mereka? Dan yang membuat Allah itu murka, ya, Allah itu kecewa, sama seperti Samuel gemas kepada mereka adalah mereka mau sejajar dengan bangsa-bangsa lain. Ini betul-betul menyakiti hati Tuhan. Aku angkat engkau menjadi umat pilihanku. Bangsa pilihan. Supaya engkau mengabdi kepadaku. Akulah raja satu-satunya buat engkau. Supaya bangsa-bangsa lain itu melihat bahwa engkau punya Allah yang dahsyat. Lah kok kamu pengen sejajar dengan bangsa-bangsa lain? Apa gunanya aku memilih engkau? Gitu. Ini suasana hati Tuhan seperti itu. Makanya dia sudah mengingatkan ayat 18 tadi. Kalau engkau diperlakukan tidak baik oleh rajamu. Kalau engkau kecewa. Kalau engkau teriak-teriak karena penderitaan akibat kelakuan rajamu itu. Aku tidak akan pernah mendengar teriakan. Ini gambaran jawaban Tuhan atas keinginan orang Israel minta seorang raja. Sekali lagi saudara. Israel pada tahap ini sangat mengecewakan Tuhan. Bahkan dikatakan Samuel pun kesal. Kesal. Saya bisa bayangkan bagaimana saudara. Kesalnya Samuel dan sakitnya hati Tuhan. Ketika umat pilihan lebih percaya kepada apa yang dilihat mata daripada mata rohani mereka yang pada setiap hari, setiap saat dituntun oleh raja di atas segala raja. Memang setelah pasal ini saudara, Allah mengizinkan, memberikan kesempatan kepada orang Israel untuk memiliki raja manusia. Tapi kalau kita lihat sejarah-sejarahnya nanti saudara, Israel tetap akan merasakan akibat dari pilihan yang salah. Menolak Tuhan sebagai raja satu-satunya dan memilih manusia sebagai pemimpin mereka. Tetapi Allah tidak tinggal diam. Sekalipun nanti ada raja manusia yang memimpin bangsa Israel, tapi Tuhan tetap intervensi di dalamnya. Kita akan pelajari berikutnya saudara. Oleh sebab itu pada pelajaran hari ini saya akan tutup dengan sebuah pengertian seperti ini. Kalau kita sudah punya Tuhan yang dahsyat, punya Tuhan yang ajaib, punya raja di atas segala raja, raja yang ditakuti oleh raja-raja lain, Allah yang sangat dihormati bahkan disegani oleh bangsa-bangsa lain yang belum mengenal kepadanya. Kita ini umat pilihan Tuhan, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Cukuplah bagi kita. Yang memimpin hidup kita adalah Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Jangan mau dipimpin oleh yang lain.
Jangan ada Allah lain dalam hidup kita. Jangan ada ilah lain dalam hidupmu dan hidupku. Satu-satunya pemimpin adalah Raja di atas segala raja, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Supaya apa? Supaya ketika kita teriak kepada Tuhan, kita memohon kepada Tuhan, ketika kita mengadu kepada Tuhan, Dia mendengarkan dan menjawab doa kita. Sebab Dia bertanggung jawab atas kehidupan anak-anaknya. Dia Raja, Dia Gembala, kita domba-dombanya, kita imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Sekali Yesus, tetap Yesus. Jangan ada Allah lain dalam hidupmu dan hidupku. Kita tundukkan kepala. Bapak, terima kasih untuk pembelajaran pada hari ini. Kami belajar bagaimana ngototnya bangsa Israel minta raja supaya memimpin mereka. Padahal mereka punya Tuhan yang dahsyat luar biasa. Israel mengandalkan penglihatan jasmaninya. Ingin seperti bangsa-bangsa lain di sekelilingnya. Dan itu sangat menyakiti hati Tuhan. Belajar dari ini ya Tuhan. Kami tidak mau seperti bangsa Israel. Memiliki raja di atas segala raja. Tapi mereka pengen sejajar dengan bangsa-bangsa lain. Harusnya mereka lebih unggul. Lebih menang. Lebih tinggi. Lebih ditakuti oleh bangsa-bangsa lain. Tapi ternyata mereka justru takut kepada bangsa-bangsa lain. Mereka lupa memiliki Tuhan yang dahsyat itu. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kami bahwa cukup bagi kami jika Yesus adalah Raja kami, Gembala kami yang agung. Tidak ada oknum lain yang memerintah dalam hidup kami selain Tuhan Yesus. Selain Gembala agung kami yaitu Yesus Kristus. Biarlah terus kami ada dalam pimpinannya, tuntunannya, supaya kami dibawa ke rumput yang hijau, ke air yang tenang, menikmati segala berkat yang disediakan. Terima kasih Bapak. Ampuni kami kalau kami pernah mengecewakan Tuhan dengan cara mencari jalan keluar di luar Tuhan. Ampuni kami. Ampuni kami. Kalau kami mendewakan sesuatu, hal itu menyakiti hati Tuhan. Ampuni kami. Kalau kami punya berhala-berhala pengganti raja di atas segala raja, yaitu Yesus Kristus. Ampuni kami Tuhan. Kami sekarang tahu, satu-satunya pemimpin kami hanyalah Yesus Kristus Tuhan Allah kami. Terima kasih Bapak, berkati kami semuanya. Berkati anak-anak-Mu, berkati keluarga demi keluarga. Berkati usaha bisnis pekerjaan anak-anak-Mu. Kami percaya kalau Tuhan yang memimpin, maka keberhasilan akan menjadi bagian kami. Apa yang kami butuhkan, Tuhan sediakan. Apa yang kami perlukan, Tuhan cukupkan. Dan ukuran Tuhan adalah kelimpahan. Sebelum kami berpisah, kami siapkan hati kami terima berkat yang daripadamu. Kekasih-kekasih Kristus arahkan hatimu kepada Tuhan, terimalah. Berkat kasih anugerah dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah. Di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis dalam Roh Kudus menyertai kita semuanya. Mulai saat ini sampai Maranatha. Yesus datang yang kedua kali menjemput kita di awan yang permai. Menikmati kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Yang diberkati. Sama-sama kita katakan amin, amin. Tuhan Yesus memberkati.